Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki dengan NIM D1011221082. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Eka Priyadi, MT. Dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Danang Gunarto, STMT IPM. Serta yang saya hormati, dosen penguji utama saya, Bapak Prof. Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji, MT IPU, dan dosen penguji kedua saya, Ibu Dr. Insinyur Vivi Baktiar, STMT IPM. Di sini saya akan memaparkan terkait seminar outline penelitian saya, yaitu dengan judul Analisis Kestabilan Tanggul Limbah Redmat di Daerah Tambang dengan studi kasus di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan bab pertama. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu seperti yang kita tahu, Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah dengan potensi cadangan biji bauksit terbesar di Indonesia. Proses pemurnian biji bauksit menjadi alumina menggunakan metode Bayer menghasilkan residu padat berwarna merah kecoklatan disebut dengan redmat, yang mana redmat ini berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak ditangani secara baik dan tepat. Redmat sendiri disimpan di dalam kolam penampung menggunakan tanggul. Untuk kerusakan struktur pada tanggul dapat menyebabkan meluapnya material beracun ke ekosistem terdekat. Seperti contoh yang ada pada gambar, itu visual terkait retakan atau pecahan dari tanggul penampung limbah redmat, sehingga limbah tersebut tersebar dan mencemari area yang berada di sekitar tanggul. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: yang pertama, berapa nilai faktor keamanan atau safety factor tanggul limbah redmat terhadap potensi kelongsoran. Kemudian, berapa nilai daya dukung tanah dasar dalam menopang beban tubuh tanggul. Kemudian, bagaimana tingkat kestabilan tanggul limbah redmat berdasarkan hasil analisis stabilitas lereng pada lokasi penelitian. Yang keempat, berapa volume tubuh tanggul limbah redmat dan bagaimana pengaruhnya terhadap beban yang bekerja pada tanah dasar. Selanjutnya, sejalan dengan rumusan masalah tadi, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai faktor keamanan atau safety factor tanggul limbah redmat terhadap potensi kelongsoran. Kemudian menentukan nilai daya dukung tanah dasar dalam menopang beban tubuh tanggul. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat kestabilan tanggul berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Bishop Simplified dan software Plaxis 2 dimensi. Yang terakhir yaitu menghitung volume tubuh tanggul sebagai dasar penentuan beban yang bekerja pada tanah dasar dan analisis kestabilan tanggul. Selanjutnya, agar penelitian ini lebih terfokus, saya menetapkan beberapa batasan masalah. Di antaranya yaitu penelitian ini dilakukan pada tanggul limbah redmat di Desa Samsat, Kecamatan Toba, di Kabupaten Sanggau. Analisis difokuskan pada kestabilan tanggul dan daya dukung tanah dasar berdasarkan parameter geoteknik yang tersedia. Kemudian metode yang digunakan dalam analisis kestabilan tanggul digunakan metode Bishop Simplified dan digunakan juga software Plaxis 2 dimensi. Kemudian untuk analisis daya dukungnya menggunakan teori Terzaghi.
Selanjutnya untuk aspek kimia limbah, pengaruh gempa, iklim ekstrim, banjir besar, serta operasi jangka panjang tidak dibahas. Untuk hasil penelitian ini terbatas pada analisis teknis dan tidak mencakup perencanaan desain tanggul secara menyeluruh. Selanjutnya untuk bab tinjauan pustaka. Pertama mengenai tanggul penampung. Struktur ini merupakan konstruksi teknik sipil untuk bagian bidang geoteknik yang dirancang khusus untuk menampung material limbah agar tidak mencemari lingkungan luar. Untuk mendesain tanggul, geometri lereng, dan pemilihan karakteristik material timbunan itu sangat penting untuk menentukan aman atau tidaknya struktur dari tanggul tersebut. Yang kedua ada redmat. Mengenai material limbah redmat ini, karena sifatnya yang menyerupai lumpur dengan kadar air tinggi serta pH yang sangat basah, penampungan limbah ini memerlukan perhatian khusus. Untuk volume buangan yang sangat masif menuntut analisis kestabilan tanggul penampung secara berkala untuk memitigasi risiko kegagalan geser tanahnya. Kemudian untuk analisis kapasitas daya dukung tanah, saya menggunakan metode analitis dari Terzaghi dengan persamaan sebagai berikut, di mana parameter inputnya adalah kohesi tanah, kemudian ada berat isi tanah, ada kedalaman fondasi untuk perkuatannya, kemudian lebar tanggul. Untuk nilai-nilai faktor kapasitas dukungnya akan ditentukan berdasarkan sudut geser dalam tanah menggunakan tabel referensi faktor dari Terzaghi seperti pada gambar berikut. Masuk di volume tanggul. Sebelum analisis tegangan akibat beban tanggul, volume tanggul ini harus dihitung terlebih dahulu. Volume tanggul dicari dengan mengalihkan luas penampang dengan panjang tanggul. Dari volume ini dikalikan dengan berat isi material timbunan. Kemudian akan didapatkan untuk estimasi berat total struktur tanggul yang menekan tanah dasar di bawahnya. Selanjutnya adalah faktor keamanan. Untuk kriteria penerimaan kestabilan lereng mengacu pada SNI 8460 tahun 2017. Seperti yang ada di tabel, nilai faktor keamanan ini bervariasi antara 1,25 hingga 1,5 atau bahkan lebih dari 2,0. Nilai ini bergantung pada tingkat konsekuensi kerugian ekonomi jika tanggul runtuh, serta tingkat ketidakpastian data penyelidikan tanah di lapangan. Untuk proyek seperti tanggul limbah ini, kita tentu mengarah pada desain yang lebih konservatif dengan nilai faktor keamanannya yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk analisis stabilitas lereng menggunakan metode Bischoff disederhanakan atau Bischoff simplified. Prinsip dasarnya adalah dengan membagi massa tanah yang berpotensi menjadi longsor menjadi beberapa irisan vertikal. Kemudian metode ini sangat baik karena mempertimbangkan gaya normal antara irisan, gaya vertikal, serta pengaruh tekanan air porinya pada sepanjang bidang longsor yang diasumsikan berbentuk lingkaran atau sirkular.
Kemudian untuk persamaan matematis untuk mencari faktor amannya menggunakan metode Bishop. Persamaan ini bersifat implisit sehingga membutuhkan proses iterasi untuk menemukan nilai F atau nilai faktor keamanan akhirnya. Parameter di dalamnya mencakupi kohesi efektif, sudut gesek efektif, kemudian ada berat irisannya, sudut alas irisan, kemudian lebar irisan, serta tekanan air porinya. Selanjutnya, analisis stabilitas lereng menggunakan software Plaxis 2 dimensi. Untuk pembanding dari metode Bishop Simplified tadi, saya menggunakan metode elemen hingga berbasis komputer dari Plaxis 2 dimensi ini. Kelebihan utamanya, kemampuannya memodelkan perilaku tanah secara simultan. Faktor keamanan dicari melalui metode PC reduction, yaitu dengan mengurangi parameter kuat geser tanah secara bertahap hingga model mencapai batas keruntuhan. Selanjutnya masuk ke bagian metodologi penelitian. Untuk lokasi penelitian ini, secara administratif terletak di Desa Samsat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana ditunjukkan oleh tanda pin dan area dalam garis merah ini. Lokasi ini dipilih karena merupakan area operasional pembuangan dan penyimpanan residu bauksit milik PT KAN. Selanjutnya ada desain tanggul dan desain tanggul penampung limbah itu sendiri. Berikut adalah layout rencana kolam penampung limbah dan potongan lintang tanggul yang saya analisis. Pada gambar potongan ini, terlihat struktur tanggul berupa tanah timbunan. Kemudian untuk pengumpulan datanya, di sini ada data primer dengan gambar layout tanggul penampung limbah dan gambar potongan tanggul. Hasil pemodelan berdasarkan peta topografi yang diperoleh dari data Demnas. Kemudian ada data sekunder berupa data standar penetration test atau SPT dan data pengujian laboratorium yang saya peroleh dari PT KAN. Serta ada data topografi yang saya dapatkan dari Demnas. Selanjutnya ada pemodelan geometri untuk tanggul pada Plaxis 2 dimensi. Gambar ini menampilkan langkah dari pemodelan di Plaxis 2 dimensi. Gambar ini sebelah kiri menunjukkan input geometri dari lapisan tanah, dasar, dan badan tanggul. Sedangkan gambar bawah, maksudnya gambar sebelah kanan, itu menunjukkan hasil proses pembentukan dari jaringan elemen hingga atau mesh pada Plaxis 2 dimensi. Kerapatan dari mesh diatur sedemikian rupa, terutama di area kritis lereng agar hasil kalkulasi numerik memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Berikut ini adalah contoh dari hasil analisis yang diperoleh dari Plaxis 2 dimensi. Ini untuk analisis hasil distribusi tekanan air pori. Selanjutnya ada diagram alir dari penelitian ini. Diawali dengan persiapan, kemudian saya melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data. Kemudian setelah itu dilakukan analisis dalam 3 tahapan paralel. Yang pertama, analisis stabilitas lereng menggunakan metode Bishop. Kemudian menghitung volume tanggul untuk dilanjutkan ke analisis daya dukung tanah. Kemudian menganalisis stabilitas lereng menggunakan software Plaxis 2 dimensi. Hasil dari ketiga analisis tersebut kemudian dievaluasi pada tahap evaluasi hasil analisis untuk ditarik kesimpulan sebelum akhirnya penelitian ini dinyatakan selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Demikian pemaparan mengenai seminar outline ini. Tentu kritik serta bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen sekalian yang sangat saya harapkan. Demikian atas perhatian dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.